Shalom saudaraku, kita mengucap syukur karena saat ini masih diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini bacaan kita terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6, yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Demikianlah Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk pembacaan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 ini. Pemazmur dalam hal ini ingin memberikan sebuah perbandingan bagaimana kehidupan jalan orang yang benar dan jalan orang yang fasik. Jalan orang yang fasik dikatakan akan menuju kepada kebinasaan, sedangkan jalan orang yang benar itu akan membuat hidupnya menjadi berhasil. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa berhasil? Ayat yang kedua dan ketiga mengatakan orang yang benar itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sehingga kehidupannya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mungkin kemudian orang akan bertanya, apa hubungannya kesukaan firman Tuhan dan merenungkan Taurat itu atau firman Tuhan itu siang dan malam membuat seseorang menjadi berhasil? Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membayangkan apa yang muncul dalam benak kita ketika saya mengatakan A, B, C. Orang yang membaca berita, dia pasti akan mengatakan bahwa ABC itu adalah sebuah saluran berita asal Amerika Serikat. Para ibu yang selalu masak akan mengatakan bahwa ABC itu adalah kecap. Mereka yang sering minum minuman manis atau sirup akan mengatakan bahwa ABC itu adalah merek sebuah sirup. Sedangkan anak-anak akan mengatakan ABC adalah nama huruf. Itulah cara kerja otak manusia, akan memunculkan informasi apa yang sering masuk di otak. Cara kerja otak manusia persis seperti search engine, seperti Google misalnya. Frasa atau situs yang paling sering diakses akan kerap muncul di first page atau halaman pertama sebuah mesin pencarian. Informasi yang sering masuk ke otaklah yang akan mendominasi pikiran kita. Bapak Ibu bisa bayangkan apa jadinya jika semua informasi yang masuk ke otak kita adalah hal-hal yang buruk, negatif, dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Hidup kita pasti akan menjadi seperti itu juga. Mengapa ada orang yang pikirannya jorok melulu? Karena setiap saat ia memasukkan hal-hal yang porno ke otaknya. Mengapa ada orang yang hidupnya pesimis dan negatif? Karena ia terlalu sering mengizinkan berita-berita negatif dan buruk masuk dalam pikirannya dan mempengaruhi hidupnya. Mengapa ada orang-orang yang hidupnya pahit dan penuh kebencian? Karena ia mengizinkan benih-benih kebencian menguasai hati dan pikirannya. Karena itu benar, pemazmur katakan bahwa orang yang berbahagia, orang yang berhasil adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Karena dengan membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hati dan pikirannya akan selalu diisi dengan perkara-perkara yang positif, perkara yang indah, yang kudus dan yang baik.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah bagian yang tidak bisa diabaikan dalam sebuah proses pertumbuhan iman kita. Namun sayangnya banyak orang yang mengabaikannya. Padahal dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang disiplin rohani. Di zaman yang penuh dengan tantangan dan tekanan ini, bagaimana mungkin kita bisa tetap kuat jika hanya sedikit nutrisi rohani yang kita dapatkan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, melakukan disiplin rohani itu memang membosankan. Namun justru dari hal yang terlihat membosankan itu, kerohanian kita makin kuat dan makin bertumbuh. Menerapkan disiplin rohani memang bukan soal suka atau tidak, tapi lebih kepada sebuah kesadaran bahwa kita sangat membutuhkan nutrisi-nutrisi rohani untuk pertumbuhan iman yang sehat. Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, itu merupakan nutrisi rohani kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah hidup dengan selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apapun tantangannya, jangan abaikan hal ini. Karena kalau mau hidup berhasil, karena kalau mau hidup berbahagia, maka lakukanlah dan sukailah firman Tuhan itu. Renungkan itu siang dan malam. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu adalah kesukaan bagi kami, dan firman-Mu sajalah yang akan terus membuat kami berhasil dalam menjalani kehidupan ini. Berkenan kiranya Tuhan memampukan kami, agar kami senantiasa mengkonsumsi nutrisi rohani yang membuat kami terus bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, hingga hidup kami semakin teguh dari waktu ke waktu. Amin.